Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sudah masuk 6 Rabiul Akhir 1443. Kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman. Kita sudah sampai halaman 530 surah Al-Qamar ayat 28 sampai 49 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa nabbi'hum anna al-ma'a qismatun bainahum kullu shirbin muhtadar. فنادوا صاحبهم فتعاطي فعقر فكيف كان عذابي ونذري إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذري ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذري ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهي وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النير على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. الحمد لله رب العالمين. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama ayat 32 dan lain-lain, Al-Qur'an boleh dibaca Al-Qur'an, namanya bacaan naql. Kemudian ada beberapa tempat di mana boleh dibaca dengan idgham. Misalnya ayat 44, yaquluna nahnu, nun ketemu nun, ini bisa idgham, yaqulun nahnu. Demikian juga walaqad sabbahahum, walaqas sabbahahum, ini juga bacaan idgham. Pada ayat berapa tadi? Baik. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Qamar ayat 28, "Wa nabbi'hum," dan beritahukanlah kepada mereka, annal ma'a, bahwasanya air itu,
qismatun, dibagi, bainahum, di antara mereka. Kullu syirbin, setiap waktu meminum itu muhtadar, dihadiri. Fanadau, maka mereka memanggil atau menyeru sahibahum, sahabat mereka. Fata'ata, lalu dia pun mengambil. Fa'aqar, lalu dia pun menyembelih. Fakaifa, maka bagaimanakah, kana azabi, adalah azabku, wa nudhuri, dan para pengancamku, yaitu para rasulku. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini masih bicara tentang kaumnya Nabi siapa terakhir? Masih ingat betul? Kaumnya Nabi Tsamud. Wa ila Tsamud akhahum Shaliha, kaumnya Nabi Saleh. Kaumnya Nabi Saleh diberi mukjizat berupa apa? Onta yang keluar dari batu. Nah, onta adalah hewan, dan onta terkenal minumnya banyak. Maka onta muncul, harus ada air minum untuk onta. Nah, di sini Allah memberikan ujian kepada kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Ujiannya apa? Ini sumur yang ada pada mereka dibagi. Qismatun bainahum, dibagi antara mereka. Maksudnya satu hari mereka boleh mengambil air sumur tadi, satu hari berikutnya mereka tidak boleh mengambilnya, karena untuk onta. Jazakumullah khairan. Tapi Allah tidak zalim. Di hari mereka tidak boleh mengambil air sumur, Allah sudah berikan ganti berupa susu onta tadi. Maka mereka sebenarnya mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya manusia kafir, diberi kenikmatan tidak bersyukur, malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini onta, sebagaimana saya sampaikan dulu, bahwasanya onta ini mukjizatnya berkali-kali. Keluar onta dari batu, ini mukjizat. Ontanya bentuknya besar, tidak seperti onta-onta yang biasa, ini mukjizat. Kemudian susu onta mencukupi untuk satu kampung, ini mukjizat. Mana ada onta mencukupi satu kampung, Pak, susunya itu dalam sehari mencukupi mereka semua. Kullu syirbin muhtadar, jatah minum masing-masing dihadiri. Artinya kalau jatah mereka mendapatkan minum, ya mereka ngambil air sumur, silahkan hadir ke sumur. Tetapi jatah onta jangan diganggu. Itu jatah hadirnya onta tersebut kepada sumur tadi, jangan diganggu. Tapi ternyata mereka panggil sahabat mereka. Yang dimaksud sahabat mereka ini adalah namanya Qudar bin Salif. Dia disebut orang yang paling celaka di antara mereka. Disebutkan oleh Allah pada surah Asy-Syams ayat 12. Idzim ba'atha, ketika bangkit, ashqaha, orang yang paling celaka dari kaum Tsamud. Kenapa disebut paling celaka? Karena dia melanggar larangan Nabi Saleh alaihissalatu wassalam. Disuruh menjaga onta, malah membunuh onta. Itulah yang dimaksud fata'ata fa'aqara. Dia ambil pedangnya, dia sembelih ontanya Nabi Saleh alaihissalatu wassalam. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sahabat-sahabatnya, "Ala ukhbirukum bi ashqa rajulain." Maukah saya beritahukan kepada kalian orang yang paling celaka? Bi ashqan nasi rajulain. Dua orang paling celaka. Uhaymir Tsamud, orang yang kulitnya putih di antara kaum Tsamud. Alladzi aqaran naqah, yang telah menyembelih onta Nabi Saleh. Walladzi yadribuka ya Ali, dan satu lagi orang yang memukul kamu wahai Sayyidina Ali, ala hadhihi, di atas kepalamu ini, hatta yabilla minha hadhihi, sampai basah darinya jenggotmu ini. Itulah yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Nah, maka orang paling celaka di antara umat terdahulu adalah yang membunuh ontanya Nabi Saleh.
Dan orang yang paling celaka di antara umat Nabi Muhammad SAW adalah yang membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Allah mengatakan bagaimana siksaku dan bagaimana pengancam-pengancamku. Maksudnya bagaimana siksaku kalau datang? Dahsyat bukan? Apakah kamu bisa menolak kalau siksaku datang? Tidak mungkin. Bagaimana saya menyelamatkan atau saya membela pengancam-pengancamku, yaitu Rasul-Rasulku? Kamu sudah tahu sendiri kan sekarang. Maksudnya disuruh mengambil pelajaran. Jangan sampai apa yang terjadi pada umatnya Nabi Saleh berulang lagi terjadi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Maka Allah mengatakan, inna sesungguhnya kami arsalna, kami telah mengutus alaihim kepada mereka sayhatan, teriakan, wahidatan yang satu. Fakanu, maka adalah mereka itu kahashimi, seperti yang kering, al-muhtadhir, dari muhtadhir. Muhtadhir ini adalah rumput-rumput yang sudah kering, yang sudah dibakar sehingga beterbangan kemana-mana kena angin yang kencang. Itu kahashimil muhtadhir. Jadi kalau diartikan secara bebas seperti rumput yang kering. Kalau di Quran terjemah saya nggak tahu diterjemahkan apa. Karena kata-kata muhtadhir ini ada juga yang mengartikan yaitu penggembala yang mengumpulkan rumput-rumput kering tersebut. Nah, kalau muhtadhir diartikan penggembala yang mengumpulkan rumput, berarti hashim diartikan rumput yang kering. Atau kahashim, seperti yang kering, al-muhtadhir, dari rerumputan. Maka mereka langsung binasa pada saat itu ketika Allah kirimkan satu teriakan keras merupakan siksa dari Allah kepada mereka. Mereka jadi kocar-kacir sebagaimana kocar-kacirnya rumput kering yang sudah terbakar, yang terombang-ambing oleh angin yang kencang. Allah mengatakan walaqad, dan sungguh-sungguh yassarna, kami telah memudahkan al-Qur'ana, Al-Qur'an itu lidzikr, untuk diambil peringatan. Fahal mim mudzakir, maka apakah ada orang yang mau mengambil peringatan atau mengambil pelajaran? Ini sudah kita tafsirkan bahwasanya maksudnya Allah telah memudahkan lafal Quran untuk dibaca. Allah telah memudahkan lafal Quran untuk dihafalkan. Allah telah memudahkan makna Quran untuk dipelajari. Dan ini fakta. Orang Jawa berapa yang sudah hafal Quran? Banyak sekali, nggak bisa dihitung. Belum lagi orang-orang luar negeri yang mereka tidak bisa bahasa Arab sama sekali, tapi mampu membaca Quran dan mampu menghafal Quran. Maknanya juga mudah untuk kita pelajari. Buktinya sekarang ini satu kali majelis kita bisa mempelajari makna Quran dalam satu halaman. Berarti insya Allah 600 hari selesai ini tafsir Quran. Satu tahun isinya berapa? 360 hari. Nah, kalau kita pelajari tafsir Quran setiap hari satu halaman, berarti sudah khatam dalam 2 tahun lebih sedikit. Mudah atau enggak? Sangat mudah. Usia kita berapa? 60, 70. Diambil 2 tahun selesai. Kalau satu hari satu halaman. Subhanallah. Dan kita berharap mudah-mudahan program kita tafsir satu hari satu halaman ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga berpesan, kalau saya mati sebelum selesainya tafsir Quran satu hari satu halaman, tolong dilanjutkan. Undang siapa ustadz yang bisa mengajarkan tafsir Quran dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah, kemudian diminta untuk mengajarkan satu hari satu halaman supaya program ini bisa selesai. Kita lanjutkan. Allah mengatakan kadzabat, telah mendustakan qaum Lutin, kaumnya Nabi Lut, bin nudur, terhadap para pengancam, maksudnya para nabi-nabi. Kaumnya Nabi Lut, mereka hanya mendustakan satu nabi, yaitu Nabi Lut saja. Tetapi disebut mendustakan seluruh para pengancam atau para nabi itu karena dakwah nabi semuanya sama, sehingga mendustakan satu nabi sama dengan mendustakan seluruh nabi. Allah mengatakan inna, sesungguhnya kami arsalna, telah mengutus alaihim, kepada mereka hasiban, kerikil, batu-batu, illa, kecuali ala Lutin, keluarganya Nabi Lut. Najjainahum, kami telah menyelamatkan mereka, bisaharin, pada waktu sahur,
maksudnya menjelang subuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan siksa berupa hujan batu. Dan hujan batu ini belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu diiringi juga dengan diangkatnya tanah mereka, kampung mereka ke atas. Allah suruh malaikat Jibril untuk mengangkat kampung mereka, diangkat ke atas sampai angkasa, setelah itu disuruh membalikkan. Ini disebutkan dalam ayat yang lain. Faja'alna 'aliyaha safilaha, pada surah Hud ayat yang ke-82. Falamma jaa amruna, tatkala datang siksa kami, ja'alna, kami jadikan 'aliyaha, bagian atas dari kampung tadi, safilaha, menjadi bagian bawah. Artinya diangkat oleh malaikat Jibril kampung ini, setelah itu dibalik ya. Maka menjadi yang atas jadi bawah. Wa amtarna 'alaiha hijarah, kami hujani mereka bebatuan, min sijjilim mandudin, dari tanah yang sudah kering, yang atau apa yang sudah dibakar, mandudin, yang bertumpuk-tumpuk atau yang bertubi-tubi. Para ulama mengatakan hukuman seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kenapa? Karena mereka melakukan satu tingkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Homoseks itu belum ada sebelum kaumnya Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Maka dosa homoseks ini kalau dilakukan oleh seseorang itu kembali kepada kaumnya Nabi Lut. Kenapa? Mereka yang memberi contoh. Sebelum mereka belum ada yang melakukan. Sama dengan pembunuhan. Setiap pembunuhan di atas muka bumi dosanya mampir kepada Qabil yang pertama kali membunuh Habil. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka Allah berikan hukuman yang tidak pernah ada sebelumnya karena mereka melakukan satu tingkah yang belum ada sebelumnya. Kecuali keluarga Nabi Lut. Kata-kata keluarga Nabi Lut menunjukkan bahwasanya tidak ada satupun kaumnya Nabi Lut yang masuk Islam. Jadi Nabi Lut ini termasuk contoh seorang Nabi yang tidak laku, nggak ada pengikutnya. Pengikutnya siapa? Keluarganya saja. Keluarganya siapa? Anak-anak perempuannya saja. Istrinya aja kafir. Kaumnya satupun nggak ada yang masuk Islam. Keluarganya, istrinya kafir, tapi anak-anaknya perempuan masuk Islam. Karena itu kita ambil pelajaran. Kalau kita punya anak perempuan, jangan benci, sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu. Kita nggak ngerti mana yang mendatangkan pahala untuk kita, apakah anak perempuan kita ataukah anak laki-laki kita. Bisa jadi anak laki-laki kita malah menambah runyam kehidupan kita, tapi anak perempuan kita menambah pahala untuk kita. Karena itu ada seorang ulama mengatakan, satu perempuan yang salihah itu lebih baik daripada 100 laki-laki tapi tidak saleh. Nah, maka ini contohnya perempuan yang mendatangkan keberkahan. Mereka pada masuk Islam. Kami selamatkan pada waktu sahur menjelang subuh, menunjukkan bahwasanya siksa Allah seringkali datangnya pagi hari. Maka sebelum datang pagi disuruh pergi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan pada surat yang lain, Allah mengatakan alaysas subhu biqarib, surat Hud ayat yang ke-81. Fa asri bi ahlika biqit'in minal lail. Jalankanlah keluargamu meninggalkan kampung ini pada bagian malam. Wala yaltafit minkum ahadun. Jangan ada satupun yang menoleh. Illa mura'atak, akan tapi istrimu dia menoleh. Innahu musibuha ma asabahum, akhirnya menimpa dia apa yang menimpa mereka. Inna mau'idahumus subuh, waktu perjanjian mereka diberi siksa adalah waktu subuh. Alaysa subuhu biqarib, bukankah subuh itu dekat? Termasuk tsunami di Aceh akhir 2004, itu sekitar jam 6 pagi. Maka orang-orang yang pergi sebelum subuh meninggalkan kampung selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita ambil pelajaran dari sini, hendaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu tersebut. Kalau kita sebelum subuh tidur, belum bangun, nah, maka kita khawatir siksa Allah datang dalam kondisi kita tidur. Kalau kita sudah tahajud, siksa Allah datang, anggaplah kita dalam kondisi sudah sholat tahajud, maka insya Allah husnul khatimah.
Allah mengatakan ni'matan min indina, sebagai nikmat dari hadapan kami. Kadzalika, seperti itulah, najzi, kami membalas, man syakara, orang-orang yang bersyukur, yaitu yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beriman itu sama dengan syukur kepada Allah. Orang kafir itu berarti tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walaqad, dan sungguh-sungguh, anzarahum, dia telah mengancamkan kepada mereka, batsyatana, siksaan kami, fatamarau, maka mereka itu ragu-ragu, bin nuduri, terhadap pengancam-pengancam, yaitu para rasul. Mereka tidak percaya dengan ucapan Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Batsyah itu arti asalnya adalah pukulan yang dahsyat, tapi yang dimaksud di sini adalah apa? Siksaan Allah Subhanahu wa taala. Inna batsya rabbika lasyadidun. Walaqad, dan sungguh-sungguh, rawaduhu, mereka telah merayu Nabi Saleh, an dhaifihi, terhadap kok Nabi Saleh, Nabi Lut ini ya, ini sudah Nabi Lut. Walaqad, dan sungguh-sungguh, rawaduhu, mereka telah merayu Nabi Lut alaihi salatu wassalam, an dhaifihi, terhadap tamunya. Fatamasna, maka kami pun hapus, a'yunahum, mata-mata mereka. Fadhuku, maka rasakanlah, adzabi, siksaanku, wa nudhuri, dan ancamanku. Jadi memang nudhur itu bisa diartikan ancaman, bisa diartikan pengancam-pengancam. Kalau yang lalu-lalu tadi paling bagus kita artikan apa? Pengancam-pengancam. Tapi kalau yang di sini, maka ini lebih bagus diartikan ancaman. Jadi ketika Nabi Lut ini didatangi oleh tamu-tamu, dan tamunya 3 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, tapi bukan dalam bentuk malaikat, dalam bentuk pemuda-pemuda yang tampan. Dan mereka orang-orang yang homoseks, kalau lihat pemuda tampan itu sangat bersyahwat mereka. Maka mereka merayu Nabi Lut alaihi salatu wassalam untuk membiarkan mereka memperlakukan terhadap mereka homoseks tadi. Ketika tamu datang, sebenarnya tidak ada yang tahu, tetapi istrinya Nabi Lut membocorkan rahasia. Ini ada tamu-tamu ganteng, kalau mau silahkan datang ke rumah. Akhirnya mereka datang ke rumah. Nabi Lut sudah kunci pintunya supaya mereka tidak mengetahui tamu tadi. Nah, maka mereka mendobrak pintunya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Karena itu malaikat Jibril kemudian menyapu mata mereka dengan sayap beliau. Akhirnya tamasna ayunahum, kami hapus mata mereka, artinya jadi buta. Bahkan ada sebagian ahli tafsir menafsirkan kami hapus matanya, itu matanya hilang, sudah nggak bermata lagi, sehingga area mata ini mulus seperti area jidat atau area pipi, normal lurus, tidak ada mata lagi. Nah, ini mana dua tafsir yang benar kita nggak ngerti, tapi manapun itu adalah mukjizat. Diusap langsung buta, mukjizat. Diusap langsung mata hilang, mukjizat lebih dahsyat lagi. Allah mengatakan walaqad, dan sungguh-sungguh, sabbahahum, telah menyerang pada waktu pagi terhadap mereka, bukratan, pada waktu pagi, adzabun, siksaan, mustaqirrun, yang menetap. Yang dimaksud bukroh, waktu pagi, itu adalah setelah subuh sampai dengan terbitnya matahari, atau antara terbit fajar sampai terbitnya matahari, itu bukroh. Nah, maka kadang-kadang atau seringkali siksaan itu datang pada jam-jam tersebut, ba'da subuh atau sebelum menjelang terbitnya matahari. Yang dimaksud mustaqir, azab yang tetap, itu maksudnya adalah azab yang tidak mungkin kita lari darinya. Jadi azab ini tetap, artinya tidak mungkin orang menyelamatkan diri darinya. Itu yang dimaksud mustaqir. Allah mengatakan fadhuku, maka rasakanlah azabi, siksaanku, wa nuduri, dan dan ancamanku. Walaqad, dan sungguh-sungguh, yassarna, kami telah memudahkan Al-Qur'ana, Al-Qur'an ini, lidzikir, untuk diambil peringatan. Fahal mim mudzakir, maka apakah ada orang yang mau mengambil peringatan? Walaqad, dan sungguh-sungguh, jaa, telah datang, ala Fir'aun, kepada pengikut-pengikut Fir'aun, an-nudhur, para pengancam-pengancam. Nah, ini sekarang kita masuk pada kisah yang lain, kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi kisahnya memang pendek-pendek ya, sehingga tadi saya rancu. Nabi Soleh kita bicarakan, setelah itu Nabi Lut alaihi salatu wassalam, setelah ini Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Fir'aun itu adalah istilah untuk menyebut raja Mesir pada masa jahiliyah.
Maka Fir'aun itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Fir'aunnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam pas baik. Fir'aunnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam pas jahat ini. Kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami, kulliha, semuanya. Fa akhadnahum, maka kami siksa mereka, akhdha, dengan siksaan azizin, zat yang maha gagah, muqtadirin, yang maha kuasa. Kata-kata an-nudhur pada ayat 41, para pengancam, ini maksudnya adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Karena Allah mengutus kepada mereka dua orang nabi kakak beradik. Nabi Musa adiknya, Nabi Harun kakaknya. Nabi Musa itu yang asal, Nabi Harun ini adalah tambahan atau pembantu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Karena itu dari sini kita ambil pelajaran juga bahwasanya dua orang itu sudah bisa disebut jamak. Karena di sini an-nudhur, para pengancam, berarti kan jamak, padahal cuma dua orang. Mereka mendustakan ayat kami semuanya. Lah memang ada berapa ayat yang didustakan oleh orang-orang kafir Fir'aun ini dari Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Disebutkan dalam surat yang lain bahwa Allah sudah mengirim bersama Nabi Musa 9 ayat. Surah Al-Isra ayat 101. Walaqad, dan sungguh-sungguh, ataina, kami telah memberikan Musa kepada Nabi Musa tis'a ayatin, 9 ayat. Ayat maksudnya adalah mukjizat. Nah, 9 mukjizat ini sudah dirinci oleh para ulama. Saya sebutkan dalam footnote kitab ini. Pertama adalah al-asa, tongkatnya Nabi Musa. Kedua adalah al-yad, tangan, yaitu kalau dibuka ini bersinar. Kemudian falqul bahar, dibelahnya laut. Kemudian tomsah, yaitu doanya Nabi Musa, Rabbana tumis ala amwalihim, hartanya langsung ludes saat itu juga. Kemudian tufan, air bah. Kemudian jarot, belalang, kumal, kutu, dofade, katak, dam, darah. Artinya di mana-mana ada darah, di mana-mana ada katak dan sebagainya. Nah, ini 9 mukjizat yang sudah dibawa oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, tapi ternyata kadzabu bi ayatina kulliha. Semuanya mereka dustakan. Tidak ada yang mereka percayai. Awalnya Allah mengirim air bah yang sangat banyak. Di mana-mana ada air, sehingga mereka kebanjiran di mana-mana. Tempat tidur ada air, di warung makan ada air, di tempat makan ada air, di tempat tamu ada air, semua ada air. Selama 7 hari berturut-turut. Akhirnya mereka nggak sabar, minta tolong kepada Nabi Musa. Hei Musa, doakan kepada Allah. Kalau Allah lenyapkan ini banjir, kami iman. Ternyata banjir dihilangkan, masih nekat kafir. Dikirim oleh Allah belalang, masih nekat kafir. Dikirim oleh Allah apa tadi? Darah, masih nekat kafir. Akhirnya mereka mendustakan seluruh ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami siksa mereka dengan siksaan zat yang maha gagah. Maksudnya ketika mereka disiksa, habis ludes, tidak ada satupun orang yang tersisa. Allah mengatakan, akuffarukum, apakah orang-orang kafir kalian khairun, lebih baik, min ulaikum, daripada orang-orang kafir mereka itu, yaitu yang terdahulu. Amlakum, apakah bagi kalian, ataukah bagi kalian, bara'atun, ada pembebasan, fi zubur, di dalam kitab-kitab. Ini ayat mulai Allah bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy. Wahai orang-orang kafir Quraisy, apakah orang-orang kafir dari kalian, dari kafir Quraisy, lebih baik daripada orang-orang kafir yang diceritakan tadi itu? Umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Artinya kalian tidak lebih baik daripada mereka, sama-sama jeleknya. Sehingga kalian berhak untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian menganggap tidak mungkin ada siksa turun, maka Allah bertanya, amlakum bara'atun, apakah kalian punya bara'ah? Bara'ah itu janji untuk dibebaskan dari siksa. Khusus kafir Quraisy dibebaskan dari siksa. Nah, kalau ada janji tersebut di kitab apa? Fi Zubur, dalam kitab mana? Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Quran. Ayatnya mana yang menunjukkan bahwa orang kafir Quraisy itu mendapatkan janji baro'ah, dibebaskan dari siksa? Tidak mungkin ada ayat tersebut. Am yaquluna, ataukah mereka mengatakan, nahnu, kami ini, jami'un, kumpulan, muntasir, yang akan menang. Artinya apakah mereka bangga dengan kekuatan mereka, jumlah mereka yang banyak, sehingga karena mereka itu jumlahnya banyak, bisa saling tolong menolong, sehingga nanti kalau Allah kirimkan siksa, siksa bisa ditolak bersama-sama. Allah kemudian mengatakan, sayuhzam,
akan diporak-porandakan al-jam'u, kumpulan tersebut, akan dikocar-kacirkan kumpulan tersebut, wa yuwalluna, dan mereka akan lari ad-dubur, ke belakang. Dan ternyata benar, ketika siksa datang maka mereka lari porak-poranda, morat-marit, tidak ada satupun yang selamat. Dan ayat ini, ayat 45, ini sangat bagus untuk kita baca kalau kita mengalami perang bersama orang-orang, terhadap orang-orang kafir. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Badar, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang sangat dahsyat pada hadis yang terkenal itu, sampai mengatakan, ya Allah, kalau engkau berkehendak, engkau tidak akan disembah setelah hari ini. Maksudnya, kalau kami, Nabi dan para sahabat ini tidak kamu tolong, maka kami habis semuanya, maka besok hari sampai kiamat engkau tidak ada lagi yang menyembahmu. Nah, maka saking dahsyatnya doa Nabi SAW, maka Abu Bakar kemudian pegang Rasul SAW, hasbuk, hasbuk, sudah cukup ya Rasulullah, ini doa sudah terlalu dahsyat. Akhirnya Nabi kemudian berhenti dari berdoa, kemudian beliau meloncat atau berpindah dari tempatnya sambil membaca ayat ini, sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur. Dan ternyata betul, esoknya mereka perang, akhirnya mereka kocar-kacir semuanya. Nah, maka ayat 45 ini perlu kita apa? Ingat-ingat. Kalau ada terjadi perang, kita baca ayat ini, sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur. Kita berharap kepada Allah, Allah akan mengabulkan sesuai dengan ayat ini. Kemudian Allah mengatakan, balis sa'atu, bahkan kiamat itu, mau'iduhum, perjanjian mereka, wasa'atu, dan kiamat itu, adha, lebih ngeri atau lebih dahsyat, wa amarru, dan lebih pahit. Artinya dibandingkan siksaan dunia, maka kejadian kiamat itu lebih ngeri. Sehingga andaikan mereka tidak dikirimi oleh Allah siksa, ingatlah bahwa akhirnya nanti akan dikirim kiamat. Sehingga kalau sudah dikirim kiamat, satupun orang kafir tidak akan hidup lagi di atas muka bumi. Dan kiamat itu lebih ngeri dan lebih pahit daripada seluruh siksaan dunia yang terjadi sebelumnya. Allah mengatakan, innal mujrimin, sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa, fi dhalalin, di dalam kesesatan, wa su'urin, dalam keraguan-raguan. Dan ini menurut Ibnu Katsir berlaku untuk setiap orang kafir dan setiap ahli bid'ah. Karena orang kafir itu sesat dan ragu-ragu, demikian juga ahli bid'ah itu juga sesat dan ragu-ragu. Karena itu kita-kita ini yang bukan kafir dan juga termasuk ahlus sunnah, bukan ahli bid'ah, hendaklah kita menjaga nikmat Allah ini. Kita sekarang muslim, Islam kita hendaklah dijaga sampai akhir hayat. Kita sekarang ahlus sunnah, bukan ahli bid'ah, bukan termasuk khawarij, bukan termasuk syiah dan sebagainya. Nah, maka dijaga nikmat Allah ini, jangan sampai kita kemudian mencoba-coba nyicipi ahli bid'ah, pengen tahu kayak apa sih mereka, nyoba 1 tahun bersama mereka, jangan sama sekali. Karena kalau kita tidak mengetahui ilmu yang kuat, kita akan terracuni oleh syubhat-syubhat mereka, akhirnya menganggap mereka dalam kebenaran. Allah mengatakan, yauma, pada hari, yushabuna, mereka akan diseret, finnari, di dalam neraka, ala wujuhihim, pada wajah-wajah mereka, dzuku, rasakanlah, massa, sentuhan, sakor, neraka sakor. Maksudnya sentuhan ini panasnya neraka sakor. Maksudnya mereka nanti akan disiksa oleh Allah di akhirat, di neraka, dalam keadaan wajahnya berada di bawah, diseret oleh para malaikat. Orang diseret, wajahnya di bawah, nggak tahu akan dibawa kemana. Berbeda kalau dia diseret dalam kondisi berdiri, dia ngerti mau dibawa kemana. Nah, maka ini kondisi mengerikan, mereka ketakutan karena tidak paham akan dibawa kemana oleh malaikat, sambil malaikat yang menyeret mengatakan, rasakanlah ini panasnya neraka sakor. Sakor sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, pada pembahasan juz yang ke-29. Jangan dilupakan. Okay? Sakor artinya apa? Nah, sakor dari sisi bahasa itu artinya adalah sakorotin naru fulanan. Api itu mensakor seseorang, maksudnya menggosongkan seseorang. Nah, maka neraka ini disebut sakor karena sifatnya kalau mengenai seseorang sekejap saja sudah langsung gosong, nggak perlu nunggu lama. Berbeda dengan api dunia. Api dunia kita membakar sesuatu di atasnya tidak langsung gosong.
Panjenengan nyoba bakar sate, apakah langsung gosong? Tidak, nunggu lama. Nah, adapun orang-orang kafir dimasukkan dalam neraka, begitu massa, begitu tersentuh panasnya neraka Saqar, ini sudah langsung gosong saat itu juga. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ini menunjukkan betapa panasnya neraka Jahannam. Allah mengatakan, inna sesungguhnya kami Allah, kulla syai'in, terhadap segala sesuatu, khalaqnahu, kami telah menciptakannya, biqadarin, dengan takdir. Jadi Allah katakan bahwasanya segala sesuatu itu sudah diciptakan dengan takdirnya masing-masing. Kalau mereka mengingkari adanya kiamat, ketahuilah kiamat itu diciptakan oleh Allah, sudah ada takdirnya kapan terjadi. Diingkari oleh siapapun, kalau nanti waktunya datang akan datang juga. Siksa juga begitu. Diingkari oleh siapapun, kalau sudah waktunya datang, datang juga. Sakit mendatangi kita, itu karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Sembuh datang kepada kita, sakitnya dicabut, itu karena ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu berdasarkan ayat ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya takdir itu betul-betul ada. Maksudnya bagaimana? Segala sesuatu yang terjadi itu Allah sudah mengetahui sebelum terjadinya hal tersebut, dan Allah sudah menulisnya sebelum terjadinya kejadian tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam." Pertama kali makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah pena. Fa amarahu, maka Allah menyuruh si pena ini, fakataba kulla syai'in yakun, maka dia pun menulis, mencatat segala sesuatu yang akan terjadi. Hadis riwayat Abu Nuaim, derajatnya sahih. Adapun ahli bid'ah, mereka terpecah jadi dua. Ada yang mereka itu mengingkari takdir, ada yang mereka itu sangat yakin terhadap takdir sampai mengingkari yang sebaliknya. Mari saya jelaskan. Manusia diberi oleh Allah akal, sehingga dengan akal ini dia bisa memilih. Saya pilih apa? Dihidangkan minuman keras dan dihidangkan teh. Kalau kita pingin teh, memilih teh, kita akan ambil teh, kita minum teh. Itu karena akal kita mengatakan ini minuman keras haram, saya tidak mau minum. Na'udzubillah min syarri dzalik. Saya pilih teh saja. Sudah, enak sudah. Tapi ada juga orang dengan akalnya mengatakan, wah saya pengen mencoba minuman keras. Kayak apa? Orang-orang sudah nyoba, saya belum. Saya pengen nyoba. Nah, maka dia ambil minuman keras. Berarti dia punya hak untuk memilih. Buktinya kalau dia milih teh, dia ambil teh. Dia milih miras, dia ambil miras, dia minum miras. Nah, ada dua kelompok ahli bid'ah yang mereka bertolak belakang. Ada kelompok Qadariyah, ini meniadakan takdir Allah. Takdir itu nggak ada. Yang ada adalah apa? Perbuatan manusia. Buktinya manusia disuruh milih, dia bisa milih. Milih ini bisa, terserah bebas. Satu lagi kelompok Jabariyah. Jabariyah ini mengatakan segala sesuatu perbuatan manusia itu bukan dari pilihan dia. Itu hanya semata-mata takdirnya Allah. Kalau ada orang berzina, ya tidak salah. Kenapa tidak salah? Allah yang menakdirkan dia berzina. Nah, orang seperti ini sama-sama sesatnya. Yang mengatakan takdir tidak ada, sesat. Jabariyah juga sesat. Ahlus Sunnah tengah-tengah. Mereka mengatakan takdir betul-betul ada berdasarkan dalil-dalil yang kita bacakan tadi. Tetapi manusia juga diberi ikhtiar oleh Allah, hak untuk memilih. Buktinya kita punya akal, buktinya kita bisa memilih. Saya pilih ini, kita ambil ini. Saya pilih ini, kita ambil ini. Berarti kita bisa memilih. Pilih zina atau pilih nikah, bisa memilih. Saya nikah sajalah daripada zina masuk neraka. Ada yang memilih saya zina saja karena bisa mencicipi banyak perempuan. Nah, berarti dia bisa milih sebenarnya. Hanya ada orang yang mendahulukan akal sehatnya, ada orang yang mendahulukan syahwatnya. Nah, mari kita termasuk orang-orang yang mendahulukan akal kita, karena kita sudah paham bahwasanya manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mendahulukan syahwat kita, kita nanti akan sesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum.